Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri Hirandi dari kelas 2 Marga 3 nomor absen 18. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial dan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah BIM 2 untuk menggambar bangunan gedung dengan 4 lantai. Berikut adalah detail soalnya. Langsung saja kita pertama buka aplikasi Allplan, klik New Project. Kita beri nama projectnya. Klik Next. Pastikan bagian page setting ini sudah project semua, kecuali bagian atribut set definition. Kita klik 2 kali agar menjadi none. Klik Finish. Kemudian sebelum mulai menggambar, kita klik 2 kali. Pastikan sudah di Start Building Structure Wizard. Oke. Ini kita ganti 5 karena lantainya ada 4 ditambah dengan pondasi. Clear height-nya sesuai soal ganti 3500. Untuk slab thickness-nya diisi 0 terlebih dahulu. Oke. Ini sudah muncul layer project-nya. Untuk bagian basement ini di-rename menjadi bagian pondasi karena tidak memakai basement. Setelah itu klik Floor Manager. Untuk bagian foundation bawah sendiri ini bisa dihapus. Kita hide, oke. Setelah itu bagian basement kita ubah menjadi 2000. 2000 didapat dari tingginya pedestal sama ditambah tebalnya pondasi. Oke. Kita hide, move up, oke. Klik oke. Kita sudah bisa mulai menggambar. Yang pertama membuat grid-nya terlebih dahulu. Menu grid terdapat pada arsitektur, desain, kemudian di sini ada aksis grid. Sebelum kita klik, pastikan dulu yang perlu diperhatikan adalah X direction dan Y direction-nya. X-nya adalah sesuai di soal sebanyak 6 dengan jaraknya 3, dan untuk arah Y 5 dengan jaraknya 4. Setelah itu kita klik ESC, kita klik 2 kali, pindah ke pengerjaan pondasi. Yang utama kita kerjakan adalah bagian pondasi telapak. Kita on-kan. Setelah itu ada di menu elemen, block foundation, properties. Ini kita bisa mengatur dimensinya, lebarnya 1500 dan tebalnya 500. Kita atur height-nya. Ada top level basement-nya diisi minus 1500 dan bottom level basement-nya 0. Oke. Kita lihat dulu di satu titik. Kalau udah benar, kita lanjut ke titik lainnya. ESC, copy pondasi telapaknya, di poinnya kita kopas. ESC. Setelah semuanya sudah tergambar, kita pindah layer untuk membuat pedestal. Di off-kan. Untuk membuat pedestal, kita menggunakan menu kolom, properties. Di sini atur dimensinya 400, B-nya hanya 600 dengan tingginya 1500. Kita atur height-nya. Sini ada top level basement-nya 0 sama bottom level basement-nya 500. Oke. Kita cek dulu satu titik. Udah benar, kita lanjut ke titik lainnya. Langsung di copy saja.
Setelah semua sudah tergambar, kita bisa langsung untuk membuat sleeve dan slab-nya. Kita off-kan dulu bagian pondasi. Itu kita untuk membuat sleeve ada di menu sleeve foundation. Untuk propertiesnya dulu. Untuk B sama H-nya 25 kali 30. Ini kita atur setengahnya dari 25 garis center. Kemudian kita atur height-nya. Sini ada top level basement-nya 0 sama ada top level basement juga. Minus 300, oke. Langsung saja kita close. Kita ubah ke menu copy. Kita copy bagian arah X-nya. Lanjut untuk copy arah Y-nya. Misalnya kita copy untuk bagian yang depan. Setelah semua slab sudah terpasang, kita bisa langsung untuk lanjut menggambar slab-nya. Di bagian slab, properties, kita untuk tebalnya slab 150, kita atur height-nya. Ada top level basement-nya 0, sama di sini ada top level basement juga. Sini minus 150. Oke. Kita klik pada bagian area yang akan digambar slab-nya. Itu kita kopas saja. Semua slab pada bagian pondasi sudah terpasang. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk ke pengerjaan lantai 1. Kita rename. Pertama kita mengerjakan kolomnya terlebih dahulu. Bagian kolom, kita isi bagian kolom, properties. Untuk di soal bagian kolom ukuran 40 kali 60. Untuk tingginya sesuaikan dengan soal 3500. Kita atur height-nya. Nah, itu ada top ground level-nya 0 dan bottom level ground-nya 0. Itu klik OK. Kita cek lebih dahulu. Sudah sejajar, setelah itu kita lanjutkan di semua bagian kolom. Kita isi semua untuk bagian kolomnya. Setelah itu kita kopas.
Ini semua bagian kolom lantai 1 sudah terpasang. Selanjutnya kita akan membuat balok. Untuk membuat balok ada di bagian slab, Gaussian beam. Kita atur untuk ukuran B sama H-nya 40 kali 70. Di center di sini minus 20. Kita atur height-nya. Ini kita isi minus 700. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Ini sudah sejajar dengan kolomnya. Kita gambar untuk arah X-nya terlebih dahulu. Kita kopas untuk arah X-nya. Di poinnya. Kita C. Selanjutnya kita lanjut untuk arah Y-nya. Properties. Untuk arah Y-nya diketahui di soal 35 kali 60. Ini kita ganti 35 kali 6. Ini kita bagi 2 garis center. Ini 175. Itu kita atur height-nya. Sini ada 0. Ini kita isi menjadi 6. Oke. Kita cek dulu. Bagian depan ini kita copy. Selanjutnya kita akan membuat bagian slab-nya. Bagian slab, kita klik properties, tebal slab-nya 150, kemudian kita atur height-nya. Sini ada top level ground floor-nya 0, tambah sama top level basement-nya minus 150. Oke. Kita klik pada area slab-nya. Kita copy. Untuk bagian lantai 1 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut untuk lantai atasnya. Kita rename menjadi lantai 2. Lantai 3 sampai pada lantai keempat. Setelah itu kita off-kan dulu bagian pedestalnya. Setelah itu
kita kopas untuk bagian yang belakang saja yang bertingkat. Ctrl C, kita pindah layer ke lantai 2. Kemudian Ctrl Alt V. Nah, ini sudah tergambar untuk lantai 2-nya. Kita lanjut ke lantai 3. Sama Ctrl Alt V. Ini terus sampai ke lantai ke-4. Setelah itu kita tampilkan lagi bagian pondasinya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 untuk detail tulangan. Yang pertama ke generate view. Setelah itu klik pada plan view. Nah, klik. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan menu generate section. Kita potong tuh bagian depannya. Kita arahkan sampai keluar. Itu akan menjadi potongan portal kolom dan baloknya. Selanjutnya ke generate section lagi. Kita potong pada bagian kolom yang pertama. Nah, letakkan di bawahnya. Kita lanjut ke section yang kolom kedua. Kita klik dan dilanjutkan dengan section bagian baloknya. Klik. Setelah potongannya sudah tertampilkan semuanya, kita lanjut ke penulangannya di menu bar shape. Dan ke Stylus, diameternya 10 mm dengan selimut botolnya 30. Kita klik, kita ESC, C lagi. Ya, untuk pengerjaan sengkangnya, spasinya kita isi 150. Ini sudah terlihat sengkangnya pada kolom yang pertama. Itu untuk concrete covernya kita ganti 30. SC. Itu untuk membuat sengkang pada kolom kedua. Diameternya 10 dengan concrete covernya 30. SC. SC lagi. Nah, untuk sengkangnya sama spacingnya 150. Ini sudah tergambar di kolom kedua. Kita SC. Selanjutnya untuk pada bagian balok yang diameter 10, kita SC lagi. Dan covernya 30 dengan spacingnya 150. Nah, ini adalah sudah terlihat sengkangnya pada bagian balok. Saya SC lagi, SC lagi. Setelah semua sengkangnya sudah terpasang, jadi kita lanjut ke bagian freeform atau tulangan utamanya. Pertama kita ganti adalah bagian diameternya. Kita ubah menjadi 19. Nah, karena 19 tidak ada, maka kita akan membuat dimensi yang baru di bagian option, default, cross, kemudian bagian grid H, edit. Nah, ini klik new. Setelah itu kita isi 19. Klik OK. OK lagi. OK. OK. Kemudian cancel. Setelah itu OK.
Terus, nah selanjutnya baru kita bisa mengerjakan dengan diameter 19 tadi. Kita ganti menjadi 19. Dengan kan klik covernya 40, 30 ditambah dengan diameternya sengkang 10. Kita expand untuk tulangan utamanya sampai kolom pada lantai 1 dasar ESC. Setelah itu kita atur hook length at start-nya, kita ganti 150, dan pada bagian hook length at end-nya 150. Oke. Setelah itu SC, kita SC lagi. Kemudian untuk bagian kantil covernya kita ganti juga jadi 40. Number of pieces-nya kita ganti menjadi 2. Kita segmen. Kemudian kita akan klik di bagian samping sebelah kiri. Ini sudah muncul untuk tulangan utamanya. ESC, ESC lagi sampai komennya berhenti. Setelah itu kita lanjut ke bagian tulangan utamanya pada kolom kedua dengan diameter 19 mm dengan kantil covernya 40. Kita tarik garis dari tinggi kolomnya, klik, kemudian ESC. Kemudian ada di klik cover kita ganti 40. Kita segmen. Kita klik di bagian sebelah kiri. Nah, sudah terpasang untuk tulangan utamanya, 2 sebelah kiri. Selanjutnya kita akan kerjakan untuk tulangan utama pada bagian balok. Di menu bar shape, ada freeform, diameternya 16, dengan concrete covernya 40. Setelah itu kita tarik garis dari yang akan digambar tulangan utamanya. Kalau kebalik kita pencet switch concrete cover. Setelah itu kita klik ESC. Ini sudah tergambar tulang utamanya, perlu kita atur lagi hook length start-nya kita ganti 150. Untuk hook length at end-nya ganti 150 juga. Setelah itu kita ESC, ESC lagi. Untuk perlu diganti bagian number of pieces-nya. Kita ganti 3. Spacing-nya sudah auto 252. Ini coba kita ganti 170. Kita coba ke segmen, kita klik pada bagian atas. Ini number of pieces-nya kita ganti menjadi 3. Sudah tergambar tulangan utamanya. Setelah itu spacing-nya 140. ESC. Setelah semua tulangan utamanya pada salah satu tergambar, selanjutnya kita akan mirror copy. Kita shift dan klik. Kemudian copy and mirror. Ini kita copy untuk bagian bawahnya.
Kita track dulu untuk bagian mirrornya. Kita klik. Setelah itu sudah tergambar tulangan utamanya pada balok. Selanjutnya tulangan pada bagian kolom. Klik shift. Kita copy and mirror. Kita track dulu. Ini sudah tergambar 4 tulangan utamanya. Nah, berikut kurang 1 kolom lagi. Caranya sama, shift, klik tulang utamanya, mirror and copy. Kita track untuk mirrornya. Ini sudah tergambar detail tulangannya pada bagian 2 kolom dan bagian baloknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.